Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Lentera Hitam. Untuk episode kali ini, saya mau menceritakan tentang kisah Gunung Arjuno dengan segala terornya. Dan bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, alangkah baiknya kalian bisa klik tombol subscribe terlebih dahulu, agar kalian tidak ketinggalan cerita yang lebih menarik lagi dari channel Lentera Hitam. Oke, tidak usah lama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Gunung Arjuno dengan segala terornya. Kia! Terdengar suara jeritan dari dalam tenda. Sontak saja aku dan beberapa temanku langsung terbangun. Tak terkecuali para pendaki lain yang tendanya berada di sekitar kita. 4 perempuan sedang menangis dengan muka ketakutan. Isi tenda berantakan. Kejadian tengah malam itu berhasil membuat panik seluruh pendaki. Langsung saja beberapa dari kami terjaga dari tidur malam itu. Perkenalkan, namaku Johan. Aku bisa dipanggil Jo. Bulan November adalah bulan yang tak pernah kulupakan. Jo, Sabtu depan kita mau mendaki Gunung Arjuno. Kamu mau ikut? Celetuk temanku saat kita sedang asik makan di kantin sekolah. Tapi aku belum pernah mendaki, jawabku menimpali Niko. Niko adalah teman sekelasku. Aku tahu Niko sudah melanglang buana berbagai puncak gunung. Aku tahu itu karena dia selalu saja bercerita tentang perjalanan yang membuatku terkagum-kagum. Tak butuh waktu lama, aku pun langsung mengiyakan ajakan Niko. Kapan lagi aku bisa mendaki gunung? Kalau tidak sekarang, ujarku dalam hati. Pendakian Gunung Arjuno didominasi oleh teman sekelasku yang mayoritas baru memulai debut pertamanya, tak terkecuali aku. Aku tak tahu berada di mana Gunung Arjuno yang akan aku daki. Yang aku tahu di belakang sekolahku ada 2 gunung raksasa yang menjulang tinggi. Dengan gagahnya gunung-gunung itu menatap seisi kota dari atas sana, dan satu dari 2 gunung itulah yang akan kudaki esok lusa. Pendakian pertamaku bisa dibilang pendakian paling tak mengenakan. Aku adalah orang yang sensitif dengan bau dupa. Tapi kali ini aku mendaki Gunung Arjuno melalui jalur religi yang berada di Purwosari yang terkenal dengan jalur mistisnya. Saat beberapa di jalan, perasaanku tak menentu. Antara takut dan antusias sedang beradu. Benar saja, saat memasuki desa terakhir, aku mencium bau dupa di sepanjang jalan. Banyak pura kecil di pelataran rumah warga. Dan perjalananku dimulai dari sini. Pukul 4:05 setelah melakukan simaksi pendakian dan memarkirkan kendaraan, langkah pertamaku sudah disambut dengan semilir angin yang dibarengi dengan wewangian dupa. Kulihat kanan kiri banyak batu-batu besar. Ada beberapa batang lidi sepertinya. Lidi itu berwarna merah dan mengeluarkan asap. Tentu kau tahu itu kan? Itu namanya dupa.
Perjalanan yang harusnya bisa ditempuh dengan waktu 1 jam, harus kita tempuh lebih lama, karena salah seorang temanku mengeluh dengan bawaan yang dirasa amat sangat berat. "Jo, sebentar Jo, kita istirahat dulu," panggil Niko di belakangku. "Tapi nanti tertinggal oleh rombongan lain kok," jawabku singkat. "Sudah, biarkan mereka jalan duluan, kita di belakang saja." Niko langsung duduk dan meletakkan tas yang menurutku sangat berat itu. Suasana sangat hening. Tak sedikit pun aku mendengar suara kendaraan. Yang kudengar hanyalah bunyi jangkrik yang saling bersautan. Sesekali suara gemuruh angin yang menabrak cemara-cemara besar di atas sana yang seakan-akan ingin mengajakku bernyanyi. Suasana semakin gelap. Aku dan Niko menjadi rombongan terakhir yang sampai di pos 1 sore itu. Beberapa kawanku sudah menyiapkan makan malam dan minuman hangat. Menunggu adzan maghrib, kita sholat berjamaah secara bergantian di dalam Goa Ontoboigo. Saat aku mengambil air wudhu yang berada di samping gazebo kecil, aku harus turun lagi ke bawah. Aku mendengar suara gamelan yang menurutku aneh. Aku terkejut, namun aku tetap melanjutkan wudhu. Hingga untuk yang kedua kalinya, aku mendengar gamelan itu lagi. Kali ini gamelan itu lebih panjang dan lebih keras. Kulihat sekelilingku tak ada seorang pun. Saat ku tengok belakang, teman-temanku sibuk bercengkrama. Ada juga sebagian yang sholat. Piur, piur, piur. Terdengar seorang yang berada di kamar mandi sebelah. Aku pun menunggu orang itu keluar. Mungkin saja dia adalah temanku yang ikut mengambil air wudhu tadi. Namun, hingga beberapa lama, apa yang aku tunggu tak kunjung keluar. Aku mengambil senter di saku sebelah kanan. Aku berjalan perlahan menuju kamar mandi tersebut. Dengan menelan ludah, ku buka secara pelan pintu yang terbuat dari kayu kapuk itu. Namun, tak ada siapa-siapa di dalam. Aneh juga ya, ada orang mandi gebiar-gebiur, tapi setelah dibuka ternyata gak ada siapa-siapa di dalamnya. Mungkin kamar mandi sebelahnya kali ya, kataku dalam hati. Kaki dan hati tak sinkron. Di sisi lain, hati ini ingin melihat apa yang ada di dalamnya. Tapi kaki ingin segera kembali ke rombongan. Suasana mendadak hening. Tak terdengar suara angin atau hewan-hewan kecil. Yang terdengar hanya sesekali suara kaki yang terus melangkah. Krek! Suara pintu tua itu semakin membuat perasaanku kacau. Tak ada siapapun di dalam. Kulihat air di bak penampungannya juga tak beriak. Lantas, apa yang kudengar baru saja? Aku berusaha melihat seisi kamar mandi, tapi hasilnya nihil. Semar-semar aku mencium bau busuk yang amat menyengat. Senter yang berada di tangan kanan pun langsung menuju ke sumber bau itu. Ya Tuhan, semoga aku salah lihat. Sosok kepala dengan muka yang amat seram berada di atasku. Rambut panjang warna hitam itu juga sangat lusuh. Matanya melotot dan menyeringai ke arahku. Aku menutup mata dan keluar dengan pelan,
Aku mengambil nafas dan aku berusaha berjalan meninggalkan tempat tersebut. Perlahan tapi pasti, aku bisa menguasai kondisi kembali ke rombongan yang sudah siap santap makan malam. "Jo, kamu kenapa tidak ikut makan?" tanya Tommy yang tidak lain adalah teman sekelasku. "Ah iya, sebentar aku mau sholat dulu. Siapkan saja sedikit nasi untuk lauk itu," sehutku datar. Langsung ku ambil arah kiblat. Pikiranku kembali tenang, tapi sesekali telingaku mendengar bisikan-bisikan halus yang seakan-akan memanggilku dari dalam goa. Aku tak memedulikan itu, dan aku terus saja melanjutkan sholatku. Setelah acara Isoma, aku dan rombongan kembali melanjutkan perjalanan ke pos 2 yang dikenal dengan pos Tampuwono. Tak ada kendala dalam perjalanan saat itu. Namun saat tiba di pos 2, pandangan ini tak lepas dari jalan tangga yang menuju ke sebuah tempat sendang Dewi Kunti. Saat hatiku berusaha membuang pikiran-pikiran buruk itu, aku malah semakin penasaran. "Ko, ini sendang Dewi Kunti jauh nggak?" tanyaku kepada Niko yang duduk di sebelahku. "Nggak terlalu, ngapain malam-malam seperti ini mau ke sana?" sambung Niko. "Aku penasaran," sambungku. "Berhati-hatilah. Apa perlu kutemani?" lanjutnya. "Tak perlu, aku hanya sebentar," pungkasku yang kemudian jalan meninggalkan Niko. Waktu menunjukkan angka 9 kurang. Aku izin untuk pergi sebentar. Hawa di sana sangat dingin. Kunaiki anak tangga menuju tempat itu hingga aku sampai di tempat yang menurutku sangat damai. Entah hawa di tempat ini sangat beda. Aku menghisap tembakau yang sudah aku racik dari rumah. Hembusan asap yang keluar dari mulutku menambah kesan tenang malam itu. Wangi, wangi sekali. Aku melihat sekitar tak ada siapapun. Saat aku kembali memandang ke arah depan, aku melihat sosok wanita yang amat cantik. Rambut lurusnya tergerai sampai punggung, memakai baju khas Jawa atau kemben, dan tanpa alas kaki. Aku berasumsi dia adalah orang baik. Dia tersenyum manis, membuatku ikut menyambut senyuman itu saat melihatnya. Namun, senyum itu tak berselang lama. "Woi, Jo, ngapain di sini? Buruan balik. Anak-anak mau lanjut nih." Aku terkejut saat Mas Aji memanggilku dari belakang. "Ah, iya Mas, sebentar. Aku habisin rokok dulu," jawabku ke Mas Aji sambil mengangkat tangan kananku untuk menunjukkan sebatang rokok yang tinggal setengah. "Hilang," kataku dalam hati. Wanita cantik tadi sudah tidak ada dari pandanganku. Aku bertanya-tanya siapa dia. Apakah dia sosok Dewi Kunti? Rasa penasaranku terus berputar-putar dalam kepala, dan aku tidak bisa menjawabnya. Dari pos Tampuwono, hawa semakin dingin. Aku dan kawan-kawanku melanjutkan perjalanan menuju pos 3 atau yang disebut Eyang Sakutrem. Perjalanan tak memerlukan waktu lama hingga aku sudah sampai di pos 3. Sebuah bangunan kecil seperti shelter
Ini tak seaneh seperti yang aku kira. Di sini aku dan teman-temanku hanya mengambil nafas sebentar, kemudian melanjutkan perjalanan ke pos 4 atau pos Eyang Semar. Di tengah perjalanan, aku sedikit terkejut saat memasuki sebuah hutan yang menurutku sangat aneh. Ya, hawanya sangat hangat, bahkan cenderung panas. Berbeda dengan di pos 1 dan 2. Di tengah hutan ini, aku merasa gerah. Namun, aku tetap melanjutkan perjalanan malam itu. Kalau istirahat di sini jangan lama-lama. Sebisa mungkin ambil nafas sebentar lalu lanjut jalan, kata Mas Jako selaku leader di pendakian kali ini. Aku hanya mengiyakan saja perkataannya. Gerbang, tanya aku dalam hati, sambil menoleh ke arah Niko, yang kemudian dia hanya membalas dengan anggukan kepala. Aku rasa dia sedang menyemangatiku. Sekarang, hawa semakin hangat. Aku sudah memasuki area hutan dengan vegetasi yang lumayan lebat. Jalanan yang masih sedikit landai, dan di sebelah kanan ada bangunan tua berwarna biru dari kayu yang dikelilingi pagar bambu. Di depan pagar itu ada sebuah tulisan Jawa yang aku sendiri pun tidak tahu artinya. Kaki terus melangkah, tapi kepala terus menengok ke arah kanan. Ada perasaan kurang enak saat aku melihat tempat itu, tapi aku tak menghiraukannya. Di depanku ada Bagus, tapi ada yang aneh dengannya. Aku melihat dia sangat pelan saat berjalan, hingga aku berada di belakangnya persis. Tapi yang aku lihat adalah sosok nenek tua berbaju kompang kambing ada di atas tasnya. Nenek itu tersenyum sambil memamerkan giginya yang merah berkelumuran darah. Kuku tangannya hitam dan sangat panjang, baunya pun tak sedap. Terlihat sangat menjijikan. Ya Tuhan, ini apa? Keluhku dalam hati. Aku semakin mempercepat langkah dan menyalip Bagus yang sedang duduk beristirahat di tepi jalan. Gus, aku duluan ya, sapaku terhadap Agus. Buru-buru amat Jo. Sinilah kita bareng. Nanti juga bakal ketemu sama yang lain, jawab Bagus sambil mengelap peluh yang berada di wajahnya. Iya Gus, lagi semangat nih. Pingin nyusul teman-teman yang ada di depan. Ini lagi diklat sama Niko, biar terbiasa jalan cepat katanya. Aku langsung berjalan meninggalkan Bagus yang ditemani Tommy. Sementara Niko masih setia di belakangku mengikuti langkah-langkah kaki yang semakin lama semakin melambat. Tanaman kecil dengan tinggi tidak sampai 1 meter dan memiliki 3 batang daun bergerak sangat cepat. 2 batangnya diam dan 1 batang di tengah-tengahnya bergerak dengan sendirinya. Aku terus memerhatikan tanaman itu dan aku memegangnya. Saat aku melepasnya, tanaman itu kembali bergerak. Sudah, gak usah aneh-aneh. Yuk kita lanjut jalan. Seletuk Niko yang mengajakku untuk terus berjalan. Aku melanjutkan perjalanan itu dan kembali di atas aku menemukan tanaman yang sama. Namun, kali ini 3 batang daun itu bergerak sangat cepat. Jangan lihat ke samping, apalagi ke belakang Jo, celetuk Niko spontan. Ada apa di belakangku? Aku langsung berhenti melangkah. Sudah, ikuti aja apa kataku. Dan teruslah berjalan.
Ibunya dan ia menyuruhku untuk tetap berjalan. "Tapi kau tak meninggalkanku kan, Ko?" tanya aku memastikan. "Aku tetap di belakangmu, tenang saja," sahut Niko menenangkanku. Aku terus berjalan tanpa menoleh ke samping, apalagi ke belakang. Tapi aku sangat penasaran, hingga rasa penasaranku mengalahkan segalanya. Aku menoleh ke belakang, dan aku terkejut dengan apa yang aku lihat. Sosok pocong dengan kain putih yang sudah mencoklat dan muka hitam itu berada di hadapanku. Salah satu matanya keluar menjulur hingga bawah hidung. Pipinya seperti lubang pasir dan banyak belatung di sekitar lubang-lubang itu. Sontak saja aku langsung menutup mata. "Sudah kubilang jangan menoleh ke belakang," kata Niko. "Sekarang bukalah matamu. Dia sudah tidak ada," lanjut Niko. Aku menutup mata agak lama, hingga aku memberanikan diri untuk kembali membuka mata. Dan hilang. Pocong tersebut hilang. Nafasku sedikit tersengal karena melihat penampakan sejelas dan sedekat itu. Aku mengistirahatkan badan dengan hawa yang sedikit aneh. Aku tak berani berlama-lama. Seperti apa kata Mas Jako, kemudian aku melanjutkan perjalanan hingga pos 4. Pos 4 atau pos Eyang Semar tak ada keanehan. Jarum jam sudah menunjukkan angka 11 kurang. Dan aku kembali melanjutkan hingga pos 5 atau Mangkuku Toromo. Dingin. Setelah melewati pos Eyang Semar, hawa kembali dingin seperti awal. Baru saja aku sampai di pos 5, aku melihat sosok lelaki tua memakai baju serba hitam sedang berdiam diri di atas candi Makutoromo. Tongkat panjang berwarna hitam yang berada di sampingnya berdiri dan bergerak dengan sendirinya. Aku terperangah. Aku terdiam diri melihat keanehan yang aku lihat itu. Langsung saja Niko menarik tanganku dan kemudian kita mencari tempat untuk mendirikan tenda. Bintang bergelantungan di langit-langit malam. Lampu kota terlihat kerlap-kerlip di bawah sana. Dan semua rombonganku sudah sampai dan langsung beristirahat. Tak terkecuali 4 perempuan di dalam rombonganku. Hanya menyisakan aku, Niko, dan Mas Aji. Hingga kantuk datang, akhirnya kita semua pamit untuk beristirahat. Terdengar suara jeritan dari dalam tenda. Sontak saja, aku dan beberapa temanku langsung terbangun. Tak terkecuali para pendaki lain yang tendanya berada di sekitar kita. 4 perempuan sedang menangis dengan muka ketakutan. Isi tenda berantakan. Kejadian tengah malam itu berhasil membuat panik seluruh pendaki. Beberapa dari kami terjaga dari tidur untuk menjaga sisa malam yang sebentar lagi berganti pagi. Terlihat bahu dari Anjar, Dewi, Nikmah, dan Dian bergerak naik turun. Sepertinya mereka masih menangis karena ketakutan. Mbak Ika dan Mbak Mayang yang aku ketahui tetangga sebelah langsung menenangkan para perempuan yang baru saja menangis histeris. Menurut pengakuan Dewi, saat ia tak bisa tidur, ia merasa
ada sosok bayangan yang memutari tenda mereka. Yang kemudian entah dari mana bayangan hitam tersebut masuk ke dalam tenda dan membuat 4 perempuan itu menangis histeris. Memang saat aku baru sampai di pos 5, aku merasakan sedikit keanehan. Terlebih saat aku berfoto di pintu masuk tadi sore, di sebuah gambar kamera yang dipotret oleh temanku, terlihat bayangan hitam di langit-langit. Tapi kita hanya mengira bahwa itu kebetulan saja. Hingga pagi menjemput, aku membatalkan agenda untuk naik ke puncak. Kondisi tubuh yang amat lelah, terutama saat aku menemui berbagai kejadian di malam tadi, hanya mampu mengantarkanku sampai ke pos Jawa Dipa saja atau pos 7. Aku tak mampu melanjutkan perjalanan, dan aku kembali ke bawah dengan ditemani Mas Aji, sementara sisanya naik lagi. Saat perjalanan turun, kejanggalan di pagi hari kembali terjadi. Aku halusinasi karena riwayat asam lambung kambuh. Aku tertunduk lesu dan aku langsung memejamkan mata. Aku merasa ada sosok wanita yang berjalan menghampiriku. "Ada wanita berjalan ke sini," kataku. "Dia baru saja melewatiku. Dia berjalan ke atas." Aku berkata dengan kondisi tubuh yang amat lemah. Aku tidak bisa berdiri, hanya sekedar bergerak pun perutku terasa sangat sakit. "Jo, bangun Jo. Kamu kenapa? Kamu ngomong apa barusan?" Mas Aji panik dan menggoyang-goyangkan tubuhku hingga aku mendongakkan kepala. "Perutku sakit, Mas. Aku istirahat sebentar ya," ucapku lemas dan kembali menundukkan kepala. "Bukan Jo, bukan itu. Siapa wanita yang melewatimu baru saja?" tanya Mas Aji. "Hah? Memang aku berkata seperti itu, Mas?" Aku masih menundukkan kepala. "Sudahlah, jangan terlalu lama. Naiklah ke punggungku, dan ayo kita kembali ke tenda." Aku hanya mengiyakan kata Mas Aji. Aku digendong, dan kita berdua lanjut turun. Aku tidak sadar saat aku bangun, aku sudah berada di dalam tenda, dan beberapa temanku sudah mengkerubungi aku. "Kamu kenapa, Jo?" tanya Niko yang menemaniku di dalam tenda. "Memangnya aku kenapa kok?" Aku berbalik mengucapkan kata tanya. Kata Mas Aji, "Kamu pingsan, Jo." "Sudah, ini makan dulu." Niko pun memberikan makanan dan aku memakannya dengan lahap. Aku rasa Niko sangat khawatir dengan keadaanku. Apalagi ini adalah pendakian pertamaku. "Maaf Jo, gara-gara aku mengajakmu ke gunung, kamu jadi seperti ini," sela Niko saat aku baru saja menyelesaikan makan siangku. Aku hanya berdiam, tak menggubris apa yang Niko bicarakan. Hari ini aku mendaki Gunung Arjuno, dan aku gagal menggapai puncaknya. Kelak, aku akan kembali ke sini dan mengulang perjalanan beserta misteri yang sama di tempat ini. Cerita ini pun cukup sampai di sini. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan cerita ini. Bagi kalian yang suka dengan cerita ini, silahkan
klik like. Dan jika tidak suka, bisa di-skip saja. Terima kasih juga buat yang sudah menulis cerita ini, karena sudah mengizinkan kami untuk membawakan cerita ini. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.